Oke, selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Pak Sudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Sudi gimana kabarnya hari ini? Ya, sama sehat karena di musim penghujan ini banyak sekali yang demam pilek kayak gitu ya Bu Ira. Kita sebagai tenaga pendidik setidaknya harus pintar jaga diri, betul? Karena pertanggung jawab kami atau kita itu kan terkait dengan anak-anak banyak. Apa jadinya nanti kok kalau kita sakit, kan kasihan juga anak-anak jam kosong, meskipun dalam hati mereka mungkin jam kosong seneng gitu ya, seperti saya sekolah dulu. Oke Bu Ira, stay enjoy ya. Alhamdulillah. Kita siap, kita mau masuk atau mau ice breaking dulu? Nggak usah. Oke, jadi Bu Ira, nanti kan Bu Ira mengajar ya. Nah, seperti percakapan kita di minggu kemarin, Bu Ira mengajar, terus nanti karena kebutuhan untuk CGP ada observasi. Nah, observasi kita sepakati hari ini kan Bu Ira. Nah, tentunya sebelum observasi itu ada pasca, pra, ya, pasca dan pra. Oke, dan hari ini untuk saat ini adalah prahnya, pra observasi Bu Ira. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait pembelajaran yang saya observasi di kelas nanti Bu Ira. Bu Ira nggak keberatan? Enggak Pak. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Bu Ira. Langsung saja Bu Ira. Pertanyaan pertama, Bu Ira, pembelajaran nanti itu loh, tujuannya apa aja Bu Ira? Tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi terkait jenis-jenis teknologi. Kita kan belajar terkait iptek ya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang ingin saya capai tadi adalah yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis teknologi. Yang kedua adalah menganalisis peran iptek dalam kehidupan manusia itu seperti apa. Yes. Berarti ini adalah mengawinkan iptek dengan pendidikan Pancasila, Iya, gitu ya. Berarti mengikuti zaman ini ya. Iya, Betul, seperti anunya KHD itu selalu mengikuti zaman. Oke, yang selanjutnya yang kedua Bu Ira, arah pengembangan yang hendak dicapai Bu Ira. Arah pengembangan yang ingin saya capai yang pertama adalah terkait sikap. Sikapnya itu salah satunya adalah tanggung jawab. Jadi ketika ada kemajuan iptek tersebut, siswa itu harus diketahui rasa tanggung jawab, sehingga mereka tidak semena-mena dalam melaksanakan atau dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tanggung jawabnya seperti apa? Misal dalam bermedia sosial kita harus tanggung jawab di situ. Kemudian kita nggak boleh hate speech, kemudian kita nggak boleh berbicara kotor ataupun yang lain sebagainya di media sosial itu. Oke. Kemudian yang kedua, yang ada kedua? pengetahuannya. Ya, pengetahuannya itu ya terkait tadi materi terkait iptek itu peran iptek dalam kehidupan manusia maupun jenis-jenis teknologi. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan di sini adalah keterampilan dalam berpresentasi. Dan anak-anak itu gimana sih anak-anak bisa presentasi atau seperti apa. Kemudian di situ juga ada penilaiannya, diskusi Pak. Teman-teman itu diskusi dengan sekelompoknya untuk mencari informasi, untuk mengalami informasi. Oke, komplit sekali. Satu, PDA-nya itu udah tanggung jawab. Oke, karena ke depan sepintar apapun, kalau anak nggak punya rasa tanggung jawab, itu luar biasa nanti gemblengannya di lapangan sana ketika lulus sekolah. Terus terkait dengan apa tadi, selain attitude, Bu Ira juga mengasah anak-anak untuk berdiskusi. Padahal diskusi sendiri itu kan melatih anak untuk menghargai orang lain kan, betul? Terus mengapresiasi dirinya sendiri untuk berbicara. Oke, belajar untuk bicara itu susah sekali sebenarnya kalau nggak diasah sejak dini. Oke, materi Bu Ira luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti setelah anak mendapatkan materi dari Bu Ira, nanti bisa outputnya jadi merubah mindset yang tadinya attitude-nya kurang, termasuk tanggung jawab itu jadi lebih tanggung jawab. Dan yang kedua, mempersiapkan sejak dini anak untuk terjun di lapangan terkait dengan materi Bu Ira, tentu saja dengan banyak pertimbangan. Oke, itu ya Pak. Berat loh Bu Ira itu. Oke, itu tadi kan pengembangannya yang sudah dicapai. Nah, selanjutnya strateginya Bu Ira yang dipersiapkan apa saja? Strategi yang dipersiapkan salah satunya saya pasti menggunakan yang namanya model
Saya menggunakan model pembelajarannya adalah discovery learning. Discovery learning itu teman-teman atau siswa itu akan mencari informasi, akan menggali informasi terkait apa yang nanti ada permasalahan seperti itu. Nah, nanti setelah mereka mencari informasi, menggali informasi, mereka mengumpulkan informasi bersama-sama dengan kelompoknya. Kemudian mereka saya bagi lagi Pak, di dalam satu kelompok itu kan ada berisi 4 orang. Satu orang itu sebagai presentasi, yang ketiga orang itu akan mencari materi yang lainnya terkait apa, terkait jenis-jenis teknologi maupun berat iptek dalam kehidupan manusia. Sehingga 3 orang itu akan bertugas untuk mencari informasi dari teman-teman yang lainnya atau dari kelompok-kelompok yang lainnya. Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya masing-masing untuk meng-share informasi yang didapatkan dari teman-teman atau dari rekan-rekannya. Oke, jadi banyak sekali ya. Kemudian ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Setelah itu juga kita melakukan biar siswa lebih paham lagi, kita juga menyisipkan yang namanya permainan atau strategi make match. Nah, teman-teman semuanya nanti ada dikasih semacam lembar kertas, itu ada yang berisi jawaban dan ada yang berisi pertanyaan. Nanti anak tersebut setelah belajar itu semuanya, anak tersebut itu akan mencari pertanyaan dan jawaban di sekelas itu, di-matchkan. Ini benar apa enggak, ini salah atau benar, seperti itu. Sehingga anak-anak juga bisa nih memperoleh pengetahuan dan itu semua. Ya, saya suggest sebelum mengikuti atau observasi jenengan Bu, kelihatannya asik gitu. Jadi seolah-olah pembelajarannya sambil bermain ya. Oke, jadi enjoy, menyenangkan seperti itu. Dan masalahnya apa? Kalau materi yang jenengan nanti sampaikan itu kan berat, nah kira mematchkan tentang iptek ke pendidikan Pancasila terkait dengan anak-anak sekarang, ya nyuwun sewu, banyak sekali kekurangan dari attitude-nya. Jangankan sama orang lain, sama orang tuanya sendiri untuk tata krama saja itu kurang. Ya kita nggak menyalahkan karena apa, itu tadi tergerusnya budaya kita itu ya dari banyak juga dari teknologi juga Bu Ira. Karena budaya yang masuk itu ya kalau kita nggak pintar-pintar untuk difilter ya luar biasa itu, apalagi budaya barat itu ya. Oke, gitu ya Bu Ira. Mudah-mudahan nanti Bu Ira bisa apa ya, yang direncanakan ini bisa ditelurkan di mana di pembelajaran nanti. Oke. Ini kan saya sengaja pagi sekali Bu Ira datang karena kita udah janjian, dan hari ini juga kan nanti Bu Ira ngajar dan saya observasi. Rencananya Bu Ira, rencananya di kelas berapa? Di kelas 12 PTU 2. Oh, 12 PTU 2. Jamnya Bu Ira? Jamnya jam 10:10. Oh, 10:10. Oke, nanti saya akan tunggu di kelas atau ya bareng lah kita janjian di sana. Terus nanti tak siapkan perlengkapannya terkait dengan dokumentasi. Ya, kita nanti ketemu ya Bu Ira. Dan Bu Ira tidak keberatan. Kita saling belajar Bu Ira, karena apa itu tadi tugas manusia itu belajar dan terus belajar. Mungkin itu Bu Ira, sampai ketemu nanti pas pembelajaran ketika saya observasi. Dan ini adalah dasar saya untuk mengetahui dan persiapannya Bu Ira. Itu Bu Ira, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.